Halo pejuang UTBK, kunci memahami konsep dari matematika adalah dengan berlatih. Langsung saja kita mulai. Diketahui katanya ada barisan geometri yang suku kelima 48, suku ke-9 dibagi suku ke-6 itu sama dengan 8. Yang ditanya adalah S5, berarti S5 itu adalah 5 jumlah 5 suku pertamanya. Nah, soal ini sangat sederhana sekali. Kita geraknya dari pembagian ini, U9 kalau dia rumus suku KN pada deret geometri atau barisan geometri, UN itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. Maka kalau dibilang U9 itu artinya A kali R dipangkatkan dengan 8. 9 dikurang 1, 8 ya. Dibagi dengan A U6 berarti R pangkat 5 itu sama dengan 8. Nah, di sini A-nya kan bisa kita habisin. R-nya tinggal 8 dikurang 5 berarti 3. Itu sama dengan 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Maka dari sini nanti dapatlah nilai R-nya atau rasionya itu sama dengan 2. Kalau rasio sudah dapat, kita masukkan ke persamaan yang pertama, U5. Berarti U5 itu adalah AR pangkat 4. Sama dengan 48. A-nya yang kita cari, R-nya 2 pangkat 4 itu 16. Itu sama dengan 48. 48 dibagi 16 itu sama dengan 3. Maka dapatlah dari sini nilai A-nya sama dengan 3. Oke, sampai di sini paham ya? Yang ditanya adalah SN. Rumus SN pada barisan geometri. SN itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Jadi kalau rumusnya sudah ada, tinggal kita substitusikan aja ke dalam rumus. Maka S5 itu sama dengan A-nya tadi kita dapat 3 dikali 3 2, R-nya tadi 2, pangkat 5 dikurang 1, dibagi dengan R-nya 2 dikurang 1. Maka dapatlah nanti hasil akhirnya adalah 3, 2 pangkat 5 itu adalah 32, dikurang 1, 31. Per 1 berarti 93 lah dia jawabannya. Jawabannya adalah soal selanjutnya. Diketahui ada gradien garis singgung grafik fungsi. Di titik P katanya 4 kali negatif absisnya si P. Absis itu si X. Garis tersebut melalui titik Q 2,42. Kemudian nilai maksimum dari F itu sama dengan B dicapai pada saat X-nya sama dengan A. Yang ditanya adalah 3A tambah B. Maka ingat nanti kalau dia dikatakan gradien garis singgung itu adalah turunan pertama dari fungsi. Maka F aksen dari X itu sama dengan 4 kali negatif absis P. Misalkanlah nanti titik P-nya itu, titik P itu adalah X, Y. Inilah titik yang disinggung tersebut. Maka nanti F aksen X sama dengan 4 kali negatif, berarti 4 kali min X, berarti bisa kita buat min 4X. Inilah nanti F aksen X. Ingat, Fx itu adalah integral dari Fx. Fx itu sama dengan integral dari F aksen X. Ya kan? Integral dari gradiennya. Maka nanti di sini ini gradiennya. Maka nanti di sini integral dari min 4x dx itu sama dengan min 2x kuadrat tambah c. Maka dari mana nanti kita dapat nilai c-nya? Yang dilalui tersebut, dilalui oleh garis tersebut, yaitu yang dilaluinya adalah titik Q. Titik Q koordinatnya 2,42. Tinggal kita substitusikan aja, ini X, ini Y. Berarti nanti 42 sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat tambah C. Ini 8. Berarti nilai C-nya nanti di sini
itu sama dengan 42, ini tadi minus 8. Kalau dia pindah menjadi tambah 8 sama dengan 50. Inilah nanti nilai C-nya. Kalau misalnya nilai C-nya sudah dapat, tinggal kita gantikan ke fx-nya, maka fungsi fx-nya itu sama dengan min 2 x kuadrat tambah 50. Karena dia merupakan fungsi kuadrat yang ditanya adalah nilai maksimum katanya sebesar B tercapai pada saat X sama dengan A. Berarti kalau dia fungsi kuadrat, berarti X puncak itu sama dengan min B per 2A. B itu adalah koefisien si X. Di sini X-nya nggak ada, berarti 0. 0 per 2 kali minus 2. 0 lah nanti X puncak. Dapat X puncaknya 0. YP itu mencari YP ada 2 nanti. Bisa tinggal kita masukkan X puncaknya, atau bisa juga nanti D per minus 4A. Nah, paling gampang di sini tinggal kita masukkan aja nilai 0 ke fungsinya. Berarti minus 2 kali 0, 0 ditambah 50 sama dengan 50. Maka tadi inilah nanti nilai B-nya, nilai maksimumnya. Inilah nanti nilai B-nya. Kemudian nilai A-nya tercapai pada saat X. Inilah nanti nilai A-nya. Yang ditanya adalah 3A tambah B. Maka nanti 3A tambah B sama dengan 50. Oke, berarti jawabannya adalah D. Soal berikut. Di sini soal trigonometri. Dikasih tahu kosinus A kurang B itu sama dengan 3/5. Kemudian kosinus A kosinus B sama dengan 7/25. Maka ingat nanti rumus pengurangan sudut pada kosinus. Kosinus A kurang B itu rumusnya apa? Kosinus A kosinus B, kalau dia kurang pada cos dia menjadi tambah. Sin A sin B. Nah, kosinus A kurang B nya sudah dikasih tahu sama dengan 3/5. Maka ini sama dengan cos A cos B nya juga udah sama. Dikasih tahu 7/25. Ditambah nanti di sini sin A sin B. Maka nanti dapatlah dari sini sin A sin B nya itu sama dengan 3/5 dikurang 7/25. Kalau kita samakan penyebutnya per 25, ini berarti 15/25 dikurang 7/25. Maka dapatlah hasilnya 8/25. Itulah nanti sin A sin B. Nah, yang ditanya adalah tangen A tangen B. Ingat rumus tangen itu adalah sin per cos. Maka kalau ditanya nanti tangen A tangen B, ini bisa kita buat sinus A sin B per cos A cos B. Oke, maka nanti di sini nilai sin A sin B-nya itu sama dengan 8/25 yang sudah kita dapat. Cos A cos B-nya itu yang dikasih tahu sama dengan 7/25. Berarti kalau kita bagikan penyebutnya habis, maka hasil akhirnya adalah 8/7. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 8/7. Berarti jawabannya adalah B. Tentang suku banyak. Jadi diberikan sebuah suku banyak AX pangkat 3 dikurang 14X kuadrat tambah 2A tambah BX tambah 6. Katanya habis dibagi X kurang 2 dan habis juga dibagi X kurang 3. Yang ditanya adalah nilai F dari B kurang 2A. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari nilai A dan nilai B yang memenuhi suku banyak tersebut. Nah, ingat konsepnya adalah kalau misalnya dibilang habis dibagi, maka ketika kita substitusikan nilainya ke dalam suku banyaknya, maka hasilnya pasti sama dengan 0. Maka yang pertama di sini bisa kita buat kalau F2. Kenapa? Karena di sini pembaginya adalah X kurang 2. Berarti X yang kita substitusikan itu adalah X sama dengan 2. F2 harus sama dengan 0. Oke, F2-nya tinggal kita substitusikanlah X-nya 2.
A dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8, 8A berarti. Dikurang 14 dikali 2 kuadrat, 4. Dikali 14, 56. Tambah 2A tambah B kali 2. 2 kali 2A itu 4A, 2 kali B itu 2B. Tambah 6 itu harus sama dengan 0. Maka kita sederhanakan 8 tambah 4 itu 12. 12A tambah 2B ini minus 56 tambah 6 itu sama dengan min 50. Kita pindahkan aja langsung sama dengan 50. Atau bisa dibagi 2. 6A tambah B sama dengan 25. Inilah nanti persamaan satunya. Kemudian persamaan 2 kita masukkan nilai yang kedua, yaitu X-nya sama dengan 3 dari sini, pembagi yang kedua. Maka nanti di sini F3 harus sama dengan 0 juga. Langsung kita substitusikan. A dikali 3 pangkat 3 berarti 27A. Dikurang 14 dikali 9. 14 dikali 9 itu 126. Kemudian ditambah 2A tambah B kali 3 berarti 6A tambah 3B. Itu sama tambah 6 itu sama dengan 0. Maka kita sederhanakan, nanti di sini 27A tambah 6A berarti di sini nanti langsung aja 33A ditambah 3B itu sama dengan min 126 tambah 6 min 120, kita pindahkan 120. Inilah nanti persamaan kedua. Kalau kita sederhanakan, nanti di sini dibagi 3, 11A ditambah B sama dengan 40. Nah, tinggal kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. Kalau kita buat 6A tambah B tadi sama dengan 25. Nah, ini tinggal kita kurangkan. Maka nanti sisalah di sini 5A. Itu sama dengan 15. Dapatlah A-nya 3. Kalau kita substitusikan nilai A-nya sama dengan 3. Maka dapatlah nanti B-nya sama dengan 25 kurang 6A. 6 kali 3 itu 18. Dapatlah nanti nilai B-nya 7. Nah, yang ditanya adalah, atau kita sederhanakan dulu, fx-nya itu sama dengan apa? Maka nanti di sini fx sama dengan ax pangkat 3. A-nya tadi sama dengan 3, berarti 3x pangkat 3. Kemudian dikurang 14x kuadrat. Kemudian tambah 2A tambah B, berarti 6 tambah 7. Berarti 13x, kemudian ditambah 6. Yang ditanya adalah f B kurang 2A. Berarti B kurang 2A itu sama dengan 1. 7 kurang 2 kali 3, 6. Berarti 7 kurang 6, 1. Berarti yang ditanya adalah F1. Tinggal kita substitusikan. 3 kali 1 kurang 14 kali 1 tambah 13 ditambah 6. Maka hasil akhirnya adalah 8. Jawabannya adalah A-nya adalah soal tentang vektor. Dikasih dua buah vektor yang sudut antara kedua vektornya adalah 45 derajat. Yang ditanya adalah hasil kali semua nilai A yang memenuhi. Oke, maka nanti di sini rumus yang kita pakai adalah rumus dot, perkalian dot pada sebuah vektor, yaitu U dot V itu sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali kosinus sudut di antara kedua vektor. Berarti misalkanlah theta sudutnya tersebut. Maka inilah nanti rumusnya. Nah, kalau dot berarti setiap koefisien dari vektor tersebut kita kalikan. Langsung saja. Nanti di sini 2 kali 4 itu sama dengan 8 ditambah 2A kali minus 2 berarti minus 4A. Itu sama dengan panjang vektor U, berarti akar dari, kita kuadratkan setiap koefisiennya. 2 kuadrat itu 4, 2A kuadrat itu 4A kuadrat. Kali akar. Yang kedua 4.
4 kuadrat itu 16. Kemudian min 2 kuadrat itu 4. Dikali kosinus 45 berarti setengah akar 2. Nah, di sini karena dia dalam bentuk akar, berarti kita kedua ruas kita kuadratkan. Maka nanti yang di kiri atau di sini bisa kita keluarkan nanti 4 dikali nanti di sini 2 dikurang A, ini nanti kita kuadratkan, itu sama dengan yang ini kita bisa keluarkan akar 4 berarti 2. Akar 1 tambah A kuadrat, ini juga bisa kita keluarkan 2. Berarti nanti 2 akar 4 tambah 1, 5 kali setengah akar 2. Nah, sekarang kita kuadratkan, tapi sebelum kita kuadratkan 4-nya kita habisi dulu. Oke, maka nanti kalau kita kuadratkan kiri kanan, hasilnya yang di kiri nanti sama dengan 4 dikurang 4A tambah A kuadrat itu sama dengan 1 tambah A kuadrat dikali 5 dikali, kalau ini kita kuadratkan maka nanti hasilnya adalah 2/4. 1/4 kali 2 atau setengah. Oke, kali 2 kan aja semua. Maka nanti 8 dikurang 8A tambah 2A kuadrat itu sama dengan 5 tambah 5A kuadrat. Maka nanti kalau misalnya kita pindahkan semuanya ke kiri, maka nanti di sini minus 3A kuadrat tambah kurang 8A, kemudian tambah 3 sama dengan 0. Tidak perlu kita faktorkan, langsung aja pakai rumus perkalian akar-akar karena dia adalah persamaan kuadrat. Maka nanti A1 dikali A2 itu rumusnya adalah C per A. Maka C-nya 3, A-nya koefisiensi kuadratnya adalah min 3. 3 dibagi minus 3 jawabannya minus 1. Berarti jawabannya adalah B.